Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Boleh perkenalan dulu dari masnya ini? Nama saya Akmal Batul Hakim. Saya Farida Aldina. Saya Najwa Madinah Nurulza. Saya Septinela Salwa. Dan saya Fantasina Rafalifra. Hari ini kita mau berbicara apa ya? Kamu nanya. Nanya. Iya. Biar aku kasih tahu ya. Iya. Oke aja. Saya nggak tahu. Oke, jadi kita tuh sekarang mau bahas soal apa nih? Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum berkendara di bawah umur. Kalau kita bahas soal pelanggaran hukum ini pasti kan kita udah biasa gitu ya, kita sebagai murid. Nah, tapi ada nggak sih di antara kalian yang belum pernah melakukan pelanggaran ini gitu? Sudah pernah. Sudah pernah sih. Iya, rata-rata pasti udah pernah ya. Ya, Oke. Terus pertama kali kapan? Waktu kelas 8 sih. Kelas Karena 8. pepet nggak ada yang nganterin. Jadi itu memaksakan diri untuk berani. Iya. Tuh. Kalau dari aku pribadi juga kelas 8, tapi masih di dalam desa gitu. Keluar di jalan rayanya itu masih kelas 10. Kelas 10-nya SMA baru berani. Aku sih, Enggak. Oke, masnya. aku sih kelas 6 ya, kebut-kebutan di desa. Oh, berarti pertama kali pertama kali melanggar hukum ini tuh malah langsung kebut-kebutan gitu. Ya, Wow. Kalau dari saya sendiri kelas 7, soalnya tuh dulu kan saya itu apa namanya, ikut renang ya. Terus kan saya tinggalnya di mes, terus sama harus sekolah, terus harus pakai kendaraan sendiri. Kalau kan nggak bisa. Nah itu makanya terus ya. Kalau aku sendiri juga sih sama kayak mereka, waktu kelas 8 pertama kali. Terus berani di jalan raya itu kelas 9 SMP. Rumahnya mana, Kak? Aduh, nggak nyambung ya kan? Sih kayaknya ya. Oke. Terus alasannya kenapa tuh kalian pertama kali? Oh itu tadi udah. Kalau aku waktu pepet nggak ada yang nganterin. Oh iya. Kalau aku waktu kelas 8 itu berani itu karena ini mau jemput ibu aku dari pasar, itu nggak ada yang jemput di rumah. Nah itu jadinya aku memberanikan diri untuk jemput ibu aku. Tapi masih di sekitar desa aku. Gitu. Dari besar juga. Kenapa? karena apa? Karena pengen kencang aja sih, pengen ngerasain kencangnya. Ya, Tapi naik motor dari kecil gitu ya. ya. Iya. Pengalaman jatuh pertama kali kelas 2. Pernah jatuh nggak gitu? Ya, pernah jatuh. Masa nih sih, soalnya sering apa terabas nih, pakai motor trail di hutan itu kan sering. Berarti naiknya pertama kali naik motor trail. Enggak sih, pertama metik. Enggak. Apa? Kakak saya suka kayak terabas, jadi saya ingin kakak saya ingin bisa naikin trail di kayak di hutan gitu. Kalau Farida pernah jatuh nggak? Aku alhamdulillah belum pernah sih. Bahwa Sering. Sering. pertama kali jatuh tuh kenapa? Dan gimana? Kapan juga? Ya berkali-kali kayaknya ya. Jatuh cinta. Yang mana nih? Yang mana nih? Aduh. Pertama kali jatuh itu pas berapa ya? Yang naik motor sendiri ada 2. Ya pertama kali jatuh, mau sendiri mau berdua ya. Terserah. Ketiga juga nggak apa-apa. Aku Iya, ya, iya. Pak. Iya, iya. Kelas 8 waktu itu Ayo ceritain. pertama kali Sama kan kamu kak? ah
Wih, malah Enggak deh. Belum pernah sih alhamdulillah. belum pernah jatuh. Semoga enggak ya. Nah, Pakai kalau- enggak. Berusaha pakai. Kalau saya sendiri tuh dulu tuh jatuh tuh waktu kelas 7 itu di SMP kan kelasnya kan di belakang, Ya. terus motornya bisa masuk tapi kan jalannya tanah itu. Iya. Nah hujan airnya tinggi, saya pakai motor temennya saya, terus saya ngebut tak gaspol, terus saya kepleset stroke gitu. Terus berarti itu motornya temanku yang jadi korban. Iya. Benar kamu. Dan rusak. Bisa motor. Nah, kalau dari Hakim pernah itu nggak kayak ngerasain dampaknya apa melanggar hukum gitu nggak? Kayak bisa mungkin ditilang atau gimana gitu. Nggak pernah sih. Kalau dari Kalau aku sendiri aku belum pernah, tapi aku mau cerita tentang bapak aku ya. Itu pernah, itu kayak dia tuh lagi mau jalan lurus, terus ada anak kecil itu masih sekitar SD mau belok gitu loh. Nah itu tuh nggak ngeliat dari arahnya bapak aku, langsung gitu terus nabrak bapak aku sampai motor bapak aku tuh harus ganti ban, ganti segala macam lah. Nah itu gara-gara itu. Ganti rugi nggak? Enggak. Iya. Enggak. Padahal itu di situ ada polisi lagi rame polisi, nggak tahu acara apa, tapi lagi rame polisi. Tapi kayaknya ya cuma ditanya sama polisinya, ini kenapa gitu. Terus tapi kalau dari segi hukum itu bapak aku waktu itu yang menang, soalnya dia bawa SIM, pakai helm, terus motornya juga ada STNK-nya, ya, pokoknya lengkap. Terus sedangkan anak itu tuh kayak nggak pakai helm, masih di bawah umur. Terus ya kan dia juga yang salah gitu kan. dari Jawa Nggak pernah sih. nggak pernah masalah. Pertanyaannya apa ya? Kayak kamu tuh pernah nggak sih ngerasain dampak dari melanggar hukum di bawah umur kayak mungkin ketilang atau anak kecil nabrak kamu atau Iya, anak atau kecil kamu kebutuhan, sendiri yang jatuh atau gimana gitu. Kalau aku sih belum pernah ya. Tapi mungkin itu kan bisa berbahaya ya buat pengendara lain. Kalau Tentu. misalnya di bawah umur itu kan belum boleh. Iya. Maksudnya dari umur. Jadi Yang belum KTP. Yang belum belum punya ada SIM. SIM. Oh ya, ini Punya di SIM. di sini yang udah punya SIM siapa sih? Aku nggak tahu. Ini ada Aku Aku juga Bawa belum. Belum sih. Iya, Berarti proses KTP buat- aja belum punya. Jangan bocin dong, Mbak. kalau Iya. umurnya berapa nih semuanya? Dari Mas Hakim berapa umurnya? 18 baru kemarin sih. Aku Iya, habis ini. masih baru 17 kemarin. Aku juga 17. Iya, 17. Kalau 17. 18. Kalau 18 tapi belum punya SIM. Udah pada tua loh. Anda umur berapa? Saya 17. Tapi Tapi masih sudah awet punya muda SIM lah ya? ya. Harusnya ada punya SIM sih, Pak. Ya buat jaga-jaga kalau bisa Iya mau sih. pergi terus. Iya. SIM itu penting kok. Iya. Berarti kita harus cepet-cepet buat SIM ya. Iya. KTP dulu Kak. Udah Udah lama. punya. Kan belum diambil ya. Iya. Ini boleh dimakan nggak sih? Boleh. Lapar ya Kak? Apa namanya ya? Mohon maaf. Oke. Ini bukan sih. Makan dimakan. Oke. Coklatnya enak loh kak. Oh ya? Dalamnya coklat lagi. Itu kan yang diputar. Diputar, dibelah, terus dicelupin. Nah, gitu. Belum ya kak? Iya. Silakan. Oh iya, kita kan dari tadi udah bincang-bincang nih soal melanggar hukum berkendara di bawah umur nih. Iya. Nah, terus pasalnya kita kan nggak valid banget kalau kita nggak bahas pasal yang resminya tuh ada di pasal apa, terus di berapa, tuh ada yang nggak tahu, ada yang tahu nggak? Oke, ini udah disiapkan ya kayaknya. Oke, berarti di sini aturan
berkendara bagi anak yang berusia di bawah umur itu ada di dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di sini disebutkan anak yang berusia di bawah 17 tahun itu belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM yang tadi kita bahas itu. Berarti kan dengan kata lain kita emang di bawah umur tuh belum boleh berkendara ya, sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kepepet kayak tadi itu sebenarnya juga nggak Iya. boleh, cuma Ya, kebutuhan nih Iya, ya. benar. Kadang tuh kebutuhan tuh ya gimana ya, harus Iya. mengharuskan kita melanggar sesuatu gitu kan. Iya. Ya. Jadi ada yang mau tanya lagi nggak? Iya. Mau nambahin apa itu? Mungkin. Kalau dari Mas Hakimnya sendiri pernah nggak kayak pergi jauh-jauh gitu? Iya, paling jauh kemana sih kalian? Paling jauh kemana gitu? Jauh Jogja sih. Ke Jogja naik motor Itu udah pakai tidak punya SIM belum? Belum itu nekat. Kapan? Udah lama sih. SMP ya. SMP kelas berapa? Mas? Kelas 9. Kalau dari Farida paling jauh gitu? Aku paling jauh ke Batam waktu itu lagi lebaran mau ke rumah saudara. Itu aja sama bapak aku, tapi aku kayak bawa motor 2 gitu loh. Oh. Jadi masih diawasin sama bapak. Itu belum punya SIM juga ya? Sampai sekarang juga belum. Lalu dari Bapak? Kebetulan sampai Temanggung doang sih. Temanggung doang. Nonton Jatuh ya? juga ya. Jatuh ya nonton. Oh iya, jatuh. Iya pernah jatuh. Terus gimana? Terpeleset. Waktu itu Ya. ada truk tiba-tiba itu ngerem mendadak. Kan aku posisinya kan hujan. Terus itu tuh nggak bisa ngerem gitu loh, remnya susah. Nah itu tuh nyenggol truknya. Terus jatuh kepleset. Untung nggak Nggak jatuh. Nggak parah. nggak parah. Terus bangun sendiri lagi. Terus langsung jalan. Pengalaman paling kocak sih. Itu pakai helm nggak? pakai Oh, susu iya. juga. Tapi belum punya SIM juga ya. Belum. Iya. Bonceng 3 juga kena. Dari rumah. Iya. Sore-sore ya kak. Iya, sore-sore pulangnya kehujanan. Tiga-tiganya pakai helm, pakai jas hujan. Iya, Kebetulan saya yang depan. tetap menjaga keamanan walaupun Iya. nggak bawa SIM ya. Iya. Walaupun pancing Walaupun- 3. Iya. Itu gimana ya? Ini kayak ngembar aib gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, itu kan menceritakan pengalaman Iya, kita tentang pengalaman itulah. kita. Iya, biar nggak diulangi lah. Iya. Iya. Kalau dari Salma paling jauh kemana nih? Paling jauh mah paling ke Skorjo ini SMA, tapi kan lumayan ya jauh dari Bejen ke sini. Kalau dari rumah tuh berapa menit sih Sekitar berapa menit? Tergantung kecepatan ya. Kalau saya standarnya? 20-an, 20 menit. 20. Kan 12 kilo. Kecepatannya berapa? Enggak mesti ya. Rata-ratanya? 100 menit. 100. Oh itu pelan kok paling 60. 60. 60. Iya. Kalau dari Mas Nafanya sendiri? Iya, Mas Rafa. Kalau dari saya tuh paling jauh ke Semarang sih, Semarang. Ngapain tuh? Main sama teman-teman gitu. Teman yang mana nih? Main sama teman-teman cowok, maksudnya kayak Oh, iya. main bareng nonton Iya. film nonton gitu. Terus ya Ada kejadian apa gitu nggak waktu ke sana? enggak sih, enggak ada. Berarti aman-aman aja. Iya. Alhamdulillah ya. Pakai helm? Pakai. Udah punya SIM belum waktu itu? Belum. Oke. Kalau dari Mas Hakim, Aman. astaga, maaf ya, Minum dulu kak, minum dulu. kurang aku aja. Ya kurang lebih. Ini aduannya. Ini apa? Oh sponsor ya kan? Sponsor. Tadi ada yang mau tanya lagi nggak? Iya. Ya, udah sih. Ya. Mungkin itu aja sih yang perlu kita bahas sih. Ya kesimpulannya ya jangan
melanggar hukum. Iya. Satu kebutuhan, pakai helm. Iya, Kalau harus buat menjaga keamanan. semisal kita harus kepepet pun kita harus pakai helm, harus Iya. harus safety lah. Iya. Ya. Jangan ikut kebutan. Ya, jangan terabas lampu merah ya. Iya. Ya, Kayaknya kan. itu penting. Iya. Iya sih. Dan Ya sudah ya. ya, Perbincangan kita hari ini Kita itu aja sih. Oke, udah nih. dah, Udah kita saatnya pulang ya. ya, Ya. Tuhan. Terima kasih semuanya.